Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu si suami ini secara sebelah pihak dia mau menghibahkan aset tersebut kepada adiknya misalkan ya. Lalu istri keberatan karena menganggap itulah aset yang bersama dengan dia dan juga mereka punya anak, kenapa dikasih ke saudara misalkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam berbahagia ini kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta, warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada orang yang meninggal, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal ini terjadi, maka berlakulah permasalahan kewarisan. Dan juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah hukum waris, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menetapkan porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi bagian-bagian itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian itu juga bukan ditentukan oleh para nabi. Tapi bagian-bagian itu semua langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang membagikan ya porsi masing-masing ahli waris sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176, akhir daripada surat An-Nisa. Jadi inilah tiga
dalil penting tentang porsi masing-masing ahli waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Jadi kita sering mengulang hadis ini karena keutamanya sangat luar biasa. Jadi ketika kita mempelajari ilmu faraid ataupun ilmu waris ini sama dengan kita mempelajari setengah daripada ilmu. Karena ketika kita belajar berkaitan dengan ilmu faraid ini, tidak hanya fikih faraid saja yang harus kita fahami. Belajar permasalahan ilmu faraid ada kaitannya dengan bab nikah. Berarti kita harus mempelajari juga tentang bab nikah. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Karena nikah ini bukan main-main, ya, ini adalah sebuah ibadah. Maka ada aturan mainnya, ada aturan, ada rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Dan hari ini kita melihat ada sebagian orang yang mempermainkan berkaitan dengan permasalahan hukum nikah. Ada yang menikah tanpa wali, ada yang menikah tanpa saksi, ada yang menikah berdua saja. Nauzubillah min zalik. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ada rukun dan syaratnya harus terpenuhi, ya. Kalau tidak terpenuhi maka dianggap pernikahan mereka batil alias tidak sah. Dan ini juga mengakibatkan efek hukum apa? Tidak saling mewarisi mereka kalau ada di antara mereka yang meninggal dunia. Dan kalaupun lahir anak, maka anak ini tidak dinasabkan kepada ayahnya, ataupun anak ini hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga pihak sebelah ibunya saja. Jadi sama seperti berkaitan dengan kewarisan waladuz zina, ya, anak zina ataupun anak li'an, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka bicara tentang masalah warisan ada kaitannya dengan permasalahan nikah. Bicara warisan ada kaitannya dengan masalah talak, kapan dianggap sebuah perkawinan itu putus ataupun kapan masih dianggap ini belum putus hubungan suami istri, ya. Ini juga kasus ini sering kita sampaikan, contoh kasus yang sering juga terjadi di masyarakat ketika seorang suami mentalak istrinya, talak raj'i ataupun talak satu ataupun talak yang boleh rujuk, ya. Saya talak kamu. Maka efek hukumnya apa? Adanya masa iddah bagi seorang istri tersebut, ya. Dan tujuan masa iddah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk melihat apakah ada janin dalam rahim istrinya atau tidak. Kemudian juga dalam masa iddah ini seorang suami tetap masih wajib memberikan nafkah di masa iddah. Dan di masa iddah ini seorang wanita enggak boleh langsung menerima pinangan orang lain. Ini juga banyak terjadi, ya. Belum habis masa iddah dia sudah menerima lamaran orang lain. Nah, ini jadi masalah, ya. Kalau habis masa iddah kawin lo, bukan hanya menerima pinangan, bahkan dia menikah lagi, ya. Ini jelas dosa, ya, karena melanggar aturan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan fikih pernikahan ataupun hukum pernikahan. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di masa iddah ini adalah masa untuk saling introspeksi diri. Sehingga kalau yang talak satu ataupun talak dua yang dikenal dengan talak sughra ataupun bain sughra, ya, ataupun talak raj'i, maka ini masih boleh mereka melakukan rujuk kembali sebelum habis masa iddah. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, maka sudah putus hubungan suami istri. Jadi contoh kasus, dan ini terjadi di masyarakat, suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, saya talak kamu, talak satu, talak raj'i.
lalu istrinya sedang menjalani masa iddah, baru satu kali haid istrinya ataupun satu kali suci istrinya, ataupun boleh kita katakan secara umum 1 bulan, walaupun masa haid ataupun masa suci seseorang wanita itu berbeda antara satu dan yang lainnya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara mereka suami meninggal ataupun istri meninggal di dalam masa iddah ini, apakah misalkan contohlah misalkan suami meninggal dunia, apakah istrinya yang sudah ditalak yang masih dalam masa iddah ini mendapatkan hak warisan? Ya. Maka dalam hal ini masih dapat hak warisan. Karena di masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, maka ini sudah putus hubungan suami istri. Kalau ada di antara mereka yang meninggal ataupun yang meninggal dunia, maka tidak ada hak warisan untuk mantan suami dan tidak ada hak warisan untuk mantan istri. Jadi ini jemaah yang muliakan yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebutkan tadi masalah warisan ini juga ada kaitan dengan permasalahan talak, ya. Walaupun talak ini juga ada pembahasan khusus. Talak ada talak yang disunnahkan dan ada talak bid'ah, ya, ataupun talak bid'i, ya, talak yang melanggar daripada aturan syariat. Contoh misalkan seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, ini dikategorikan sebagai talak bid'i, ya. Talaknya itu jatuh, tapi suami yang mengucapkan ini berdosa, ya. Ini talak bid'i, ya. Maka kita harus tahu, seorang laki-laki harus mengetahui juga berkaitan dengan fikih permasalahan talak ini, karena ini jangan main-main. Karena juga Rasulullah menyebutkan ada 3 hal yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Apa itu? Nikah, talak, dan rujuk. Jadi jangan pernah kita bercanda dengan kalimat itu, ya. Apalagi diucapkan dengan kalimat talak dengan kalimat yang sarih, kalimat yang jelas. Misalkan kalimat cerai, pisah, ataupun talak, ya. Karena kalimat ini adalah kalimat yang sarih, maka walaupun dia enggak ada niat ketika diucapkan kepada istrinya, maka ini jatuh talak, ya. Jadi karena Rasulullah mengatakan tadi 3 hal yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Maka tadi kita menyebutkan masalah faraid ini juga ada kaitannya dengan permasalahan talak. Masalah faraid ataupun masalah warisan ini juga ada kaitannya dengan permasalahan hibah. Apa itu hibah? Hibah ini adalah pemberian masa hidup, ya. Pemberian di masa hidup secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hibah. Jadi yang namanya hibah ini enggak boleh adanya imbalan. Misalkan ketika diucapkan, saya hibah barang ini untukmu, tapi nanti kapan ada mudah kamu balikin, ya. Nyo lonjuk meh nyo 10 mayam. Untuk pajana mudah pulang rumah. Apakah ini dianggap hibah? Bukan. Karena yang namanya hibah itu tidak bersyarat. Hibah itu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga banyak terjadi kasus dalam masalah kewarisan. Contoh misalkan suami istri menikah, lalu setelah mereka menikah ada aset yang didapatkan, ya. Misalkan ada beberapa ruko, ada tanah sawah, ada uang tunai dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, ada kasus seperti ini. Ketika seorang suami misalkan dia mau menghibahkan aset tersebut kepada salah satu daripada keluarga suami, dia bilang sama istrinya, "Lun lo hibah sabuh pintu ruko ke adik lun, ya, untuk adik saya hibah." Ya. Lalu istrinya keberatan, ya, karena katakanlah cuman toko itulah satu-satunya, ya, harta seharkat mereka, ya, harta bersama. Lalu ketika ini diberikan kepada adiknya, apakah sah hibah tersebut? Nah,
Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu syarat daripada hibah itu adalah harus milik sempurna daripada seseorang. Maknanya apa? Kalau di sana ada hak bersama, maka harus minta izin kepada istrinya tadi. Ya. Jadi enggak boleh mentang-mentang katakanlah suami dominan bekerja, istrinya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Ya. Jadi dari penghasilan suami sudah dibeli aset tadi, ada satu ruko, ada satu tanah sawah, ada rumah dan lain sebagainya. Lalu si suami ini secara sebelah pihak dia mau menghibahkan aset tersebut kepada adiknya misalkan. Ya. Lalu si istri keberatan karena menganggap itulah aset yang bersama dengan dia dan juga mereka punya anak. Kenapa dikasih ke saudara misalkan, ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apakah aset yang dihibah itu adalah milik sempurna daripada si suami tersebut. Ya, kalau bukan milik sempurna daripada suami itu, maka ini tidak boleh. Ya. Harus ada izin daripada istrinya. Karena ini adalah harta seharkat ataupun harta bersama ataupun harta gonogini, maka ini harus dipilah dulu. Ya, dipilah dulu mana yang menjadi hak milik suami, mana yang menjadi hak milik istri. Ya. Setelah si suami itu mengetahui, oh ada hak saya sekian, oh dari sekian pintu ada hak saya sekian, baru hak dia hibahkan untuk adiknya ataupun untuk orang lain, itu sah-sah saja. Ya, harus milkut tam, harus milik sempurna dari seseorang. Oh kalau ada milik bersama, ini nggak boleh dihibah kecuali ada izin daripada pemilik yang setengahnya ataupun 50%-nya ataupun saham yang sebelahnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga menjadi sebuah permasalahan, masalah hibah. Ada juga hibah seseorang yang diberikan kepada salah satu anak misalkan, ya, dihibahkan untuk salah satu anak, sedangkan anak yang lain tidak diberikan. Maka ini apakah diperbolehkan dalam syariat kita jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam kasus tersebut ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Nu'man ataupun Nu'man ibnu Bashir, ketika itu memberikan pemberian kepada salah satu daripada anaknya. Lalu istrinya sendiri tidak ridha, ya, atas pemberian tersebut, sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian itu. Itu esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah tanya, kenapa? Kan menjadi sebuah pertanyaan, kenapa tiba-tiba istrinya enggak setuju? Nah, lalu Rasulullah tanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Ya, ketika Rasulullah tanya tersebut, ya, Nu'man ibnu Bashir menjawab, tidak ya Rasulullah. Maknanya yang diberikan hanya satu anak ini saja, anak lain tidak diberikan hibah. Lalu apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Rasulullah menyebutkan, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan potensi di kemudian hari, potensi sengketa di kemudian hari. Ya. Misalkan satu anak kasih, satu anak enggak kasih. Okey, karena masih hidup orang tuanya, anak ini diam-diam saja. Ketika meninggal orang tuanya nanti, baru nanti anak yang enggak kasih ini protes. Dia bilang sama abangnya, "Bang, abang enggak dapat lagi hak faraid. Kenapa, Adik? Dulu abang udah dikasih sama ayah. Kami enggak dikasih apa-apa." Nah, lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan punya dikasih, saya kan enggak minta. Nah, saya juga ada hak daripada harta peninggalan orang tua kita. Saya kan ahli waris juga." Nah, sehingga dia jadi masalah. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana solusinya? Kalau satu bersikeras bahwasanya itu dianggap sebagai hibah, yang satu lagi menganggap oh enggak dapat hibah, ataupun dia
enggak dapat lagi hak faraid, ya. Maka dalam hal ini kalaupun terjadi sengketa, dihitung semua bentuk pemberian itu sebagai nilai aset warisan peninggalan almarhum. Itu yang udah dikasih untuk abang apa? Oh, tanah dan lain sebagainya. Maka dihitung nilainya. Yang udah dikasih buat adik apa saja? Oh, ada satu kendaraan roda 2 misalnya, ya, sebuah sepeda motor, itu dihitung juga. Jadi segala bentuk pemberian masa hidup itu dihitung sebagai nilai warisan daripada peninggalan almarhum. Lalu dihitung ulang, ya. Ketika dihitung ulang, dicek berapa porsi bagian abangnya. Oh, bagian abangnya katakanlah 200 juta setelah dihitung. Yang nilai udah dikasih itu berapa? 150 misalkan. Berarti abangnya ini tinggal ngambil 50 lagi, ya. Karena bagian dia adalah 200. Untuk adiknya misalkan dihitung nilai bagian dia katakanlah 100 dengan yang kalau hijau paduk, ya, ada satu Honda ataupun sepeda motor tadi, oh nilainya cuma 10 juta, berarti ya sisanya ini harus diberikan kepada 90 juta diberikan kepada adiknya, ya, karena porsi dia adalah 100. Nah, jadi seperti ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi permasalahan, maka segala bentuk pemberian masa hidup dilebur kembali menjadi harta peninggalan daripada almarhum. Tapi kalau ini tidak ada masalah, misalkan satu anak sudah dikasih, anak kedua juga sudah dikasih pemberian, anak ketiga sudah dikasih pemberian oleh orang tua semasa hidupnya, lalu anak-anak ini tidak mempermasalahkan, yang kaijuk kakeh nikmat bagi tanya mandu, ya. Maka apakah ketika meninggal orang tua nanti pemberian itu dihitung sebagai warisan? Tidak, ya. Jadi kalau sudah tidak ada permasalahan, berarti itu adalah pemberian masa hidup. Berarti sisanya itu yang akan difaraidkan untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Ini kalau tidak ada permasalahan. Tapi kalau ada permasalahan, kembali kita kepada yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya segala bentuk pemberian di masa hidup dihitung sebagai nilai aset warisan daripada peninggalan almarhum orang tua. Jadi ini juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masalah hibah ini juga sering terjadi. Maka belum lagi nanti masalah wasiat, ya, kita sering mengulang-ulang juga wasiat itu kadang-kadang ada juga yang bertentangan dengan syariat. Contoh wasiat orang tua kepada anak-anaknya, ayah mak meninggal itu, rumah induk ini jangan jual-jual, ya. Nah, kadang-kadang ini jadi masalah. Ini kadang-kadang jadi bertentangan dengan syariat, ya, wasiat seperti itu. Karena yang namanya anak-anak itu enggak semua sama ekonominya. Ada yang mapan, ada yang kurang. Nanti suatu saat anak yang kurang ini akan minta hak dia. Dia bilang sama abangnya, bang, dari rumah peninggalan orang tua kita, saya kan ada hak, saya butuh uang untuk apa? Anak masuk sekolah, anak masuk kuliah dan lain sebagainya. Lalu abangnya karena dia mapan, dia bilang sama adiknya, dek, wasiat ayah kita, mak kita nggak boleh jual-jual nih, pokoknya nggak boleh jual-jual. Nah, sehingga ini jadi masalah. Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak porsi faraidnya, ya. Maka ini bagaimana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang gara-gara wasiat orang tua seperti ini bergaduh anak, ribut anak, sampai mereka saling memfitnah dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi kepada hukum asal daripada wasiat, bahwasanya wasiat itu tidak boleh diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan porsi masing-masingnya di dalam Al-Quran. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Nah, ini hukum asalnya. Jadi sebenarnya untuk siapa juga wasiat itu? Wasiat itu sebenarnya untuk selain ahli waris. Misal untuk siapa? Untuk anak angkat boleh kasih wasiat, karena dia bukan termasuk ahli waris anak angkat. Untuk anak tiri misalkan, anak bawaan istri ataupun anak bawaan suami kalau istrinya meninggal dunia, maka itu boleh kasih wasiat, ya.
untuk keponakan misalkan, ataupun cucu yang sudah duluan meninggal orang tua. Dari harta kakeknya ini memberikan wasiat kepada cucunya yang sudah meninggal ayahnya. Yang lalu meninggal juk ke cucunya. Nah, itu boleh, ya. Ataupun untuk kemaslahatan umat, kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, itu boleh kasih wasiat, dan ini yang disunnahkan, ya. Dan dalam hal ini juga diberikan batasan maksimal dalam memberikan wasiat, enggak boleh semua harta. Kadang-kadang kita juga dengar kasus nih, sering terjadi, karena ada mengangkat seorang anak dari bayi sampai besar, sampai orang tua angkatnya ini sakit, dirawat oleh anak angkatnya ini. Lalu suatu ketika orang tua angkat ini tulis surat wasiat, dibilang ataupun di salah satu ataupun di poinnya disebutkan apa? Seluruh hartanya ini diwasiatkan untuk anak angkat ini. Mandum harta juk ke anak angkat. Nah, apakah boleh seperti itu? Maka secara hukum ini tidak boleh. Karena batasan maksimal wasiat itu adalah 1/3, ya, ataupun 30%, ya, ataupun 33%, ya, dari total harta peninggalan almarhum. Kecuali kalau wasiat tersebut lebih daripada 1/3 dan disetujui oleh seluruh ahli waris, itu boleh. Misalkan ada anak angkat yang diangkat dari bayi, sayang kali, ya, dan mereka ketika sudah dewasa juga menjaga batasan-batasannya, karena sekali lagi antara orang tua angkat dengan anak angkat ini bukan mahram bagi yang tidak ada hubungan darah, ya, bukan mahram. Jadi nggak boleh dia merasa seperti anaknya sendiri, dia cium, dia peluknya, dia lihat auratnya misalkan di rumah, nggak boleh. Karena sekali lagi ini tidak ada hubungan darah, ya, kecuali kalau diangkat ini masih ada hubungan kekerabatan, dan ini juga ada batasan-batasan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun orang tua angkatnya ini memberikan seluruh harta kepada anak angkat, dan ini disetujui oleh seluruh ahli waris yang hidup, misalkan ada saudara kandung dan sebagainya daripada almarhum, mereka mengatakan, oh nggak apa-apa lah, karena sayang kali anak ini, kami juga ikhlas, hak kami juga kasih aja buat anak angkat. Nah, itu boleh, ya. Tapi kalau ahli waris yang inti ini tidak menyetujui, maka hanya boleh dilaksanakan wasiatnya adalah 1/3, walaupun almarhum mewasiatkan semua harta, ya. Jadi yang diperbolehkan itu adalah 1/3. Ats-tsuluts wa tsulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat kompleks permasalahan kewarisan ini, bahkan dia berkaitan dengan banyak bab dalam permasalahan fikih yang kita sebutkan tadi. Ada kaitannya dengan bab nikah, bab talak, bab hibah, bab wasiat, bahkan juga ada kaitannya dengan bab zakat, ya. Karena salah satu hal yang harus diselesaikan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris adalah diselesaikan dulu berkaitan tentang masalah hutang. Dan hutang ini ada dua macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah itu termasuklah di sana adalah zakat yang belum dikeluarkan dari harta yang telah wajib dizakati. Contoh, seseorang menyimpan harta, katakanlah dia simpan emas sudah 100 gram, tentu dalam hal ini sudah mencapai nisab, karena nisab zakat emas itu 85 gram ke atas, ya. Kalau dia sudah menyimpan emas 85 gram ataupun 100 gram tadi, berarti sudah mencapai nisab dan telah disimpan selama setahun, maka ini sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama mencapai nisab, yang kedua mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, lalu katakanlah orang tersebut jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala belum sempat dia keluarkan zakatnya sampai qadarullah meninggal dunia, maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris adalah untuk menyelesaikan hutang berkaitan dengan hak Allah ini, zakat.
Karena jangan kita bermain-main tentang masalah zakat. Kedudukan zakat itu sama seperti kedudukan salat, ya. Bahkan di dalam Al-Quran, salat dan zakat itu selalu disandingkan dan diulang-ulang hampir 28 tempat dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadikanlah salat dan tunaikanlah zakat, ya. Jadi ini juga menjadi sesuatu hal yang penting jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya ada orang yang dia rajin salat ataupun rajin ibadah dan lain sebagainya, tapi berkaitan dengan masalah zakat dia nggak mau keluarin. Nah, ini hati-hati, ya. Berarti kalau ada orang yang nggak mau keluarin zakat, itu menunjukkan bahwasanya dia sangat cinta kepada harta tersebut daripada taat kepada Allah, ya. Yang mana kita ketahui dan kita pelajari bersama bahwasanya berkaitan dengan masalah faraid ini juga ada kaitannya dengan masalah harta. Maka kita juga harus mengetahui bagaimana hakikat harta dalam Islam itu. Jadi hakikat harta dalam Islam itu bagaimana? Yang namanya harta itu pemilik hakikinya adalah siapa? Allah. Pemilik harta yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah orang yang diberikan amanah untuk menjaga harta itu. Kemudian yang kedua, yang namanya harta itu adalah zinah, perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banun dan juga anak-anak, zinah, perhiasan kehidupan dunia. Jadi yang namanya perhiasan ini jangan sampai kita dilalaikan dengan perhiasan ini. Ada orang yang dilalaikan untuk mencari harta sampai-sampai dia lupa ibadah, ya. Kerja terus, cari terus, ya, sampai dia lupa kepada salat, ya, sampai dia nggak ingat lagi dia keluarin zakat. Ya, ini juga hati-hati, ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga Allah sebutkan dalam Al-Quran yang namanya harta. Harta itu sebagai fitnah, tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya waktu enggak ada harta, bahagia-bahagia saja, akur-akur saja abang beradik. Ketika sudah ada harta sedikit, satu petak tanah peninggalan orang tua udah ribut-ribut. Nah, kakaru. Nah, ini juga banyak kita dengar kasus, ya. Dulu enggak punya apa-apa, akur-akur, silaturahim lancar, ibadah bagus. Ketika ada sedikit harta sudah ribut, ya. Sudah saling mengklaim nyo atalun. Nah, yang sana juga nyo atalun. Nyona inona hak lun. Ya, sini ada hak saya. Ya, padahal dia itu sudah tahu hak dia itu sudah dia jual waktu masa adik-adiknya masih kecil, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya itu. Fitnah harta ini juga bisa menyebabkan putusnya silaturahmi antara seseorang dengan yang lainnya, antara abang dengan adik, antara anak dengan orang tua juga. Ini terjadi, ya. Ada kasus meninggal salah satu orang tua. Ada satu orang tua masih hidup tapi bertengkar dengan anaknya. Karena masalah apa? Karena masalah harta, ya. Jadi harta inilah menjadi penyebab pertengkaran antara anak dengan orang tua, ya. Ada yang sampai tuntut orang tuanya ke mahkamah, ya, ke pengadilan agama, ya. Dianggap orang tuanya sudah mengambil haknya, ya. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pertanyaan, boleh enggak seorang orang tua mengambil harta daripada anaknya? Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah, ya. Ketika ada seorang orang tua dia mengambil harta anaknya, lalu anaknya ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah, ayahku telah mengambil hartaku, telah mencuri hartaku. Lalu Rasulullah mendengar berita seperti itu,
Rasulullah mengatakan kepada si fulan tadi, tolong panggil orang tuamu kemari. Akhirnya disidang di hadapan Rasulullah SAW berdua, ya. Lalu ayahnya menyebutkan, ketika Rasulullah tanya kepada ayahnya tersebut, wahai ayahanda, benarkah engkau telah mengambil harta anakmu? Benar ya Rasulullah, ya. Bagaimana tidak ya Rasulullah, saya dalam keadaan tidak punya apa-apa, dia dalam keadaan bergelimang harta, lalu saya ambil harta anak saya untuk memenuhi hajat kebutuhan saya, yang mana ketika dia dulu masih kecil kami rawat dia, kami kasih makan dia, kami didik dia. Ketika dia sudah dewasa dia lupa kepada orang tua, ya. Dia tidak lagi memberikan nafkah kepada orang tuanya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada anak tersebut, anta wa maluka li abika, engkau dari ujung rambut sampai ujung kaki dan seluruh hartamu itu adalah milik ayahmu. Nah, di sini menunjukkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sampai kita menjadi anak yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua orang tuanya, ya. Jadi jangan sampai seorang anak ini menuntut orang tuanya. Jadi ada adab-adab juga yang harus diperhatikan antara seorang anak dengan orang tua. Jangan sampai ketika ada salah satu orang tua meninggal dunia, katakanlah maknya meninggal dunia, lalu anaknya ini langsung dia minta sama ayah nyol amal Quran payah bagi faraid, dah bagi itu. Nah, jadi ada adab-adab, ya, seorang anak terhadap ayahnya, ya. Kalaupun minta secara santun, secara baik, ya. Memang kita tidak menafikan bahwasanya di sana ada terjadi peralihan harta. Dari harta peninggalan almarhumah istri, ada hak suami di sana sebesar 1/4, sisanya itu adalah untuk anak-anak kandungnya. Tapi dalam hal ini juga, kalau anak-anak ini sudah dewasa, katakanlah sudah menikah semua, maka wajib bagi orang tua yang masih hidup ini untuk memfaraidkan harta kepada mereka, karena tidak ada halangan untuk menunda. Kadang-kadang ditunda dalam waktu yang lama, ini jadi masalah, ya. Istri meninggal dunia, tidak difaraidkan harta, lalu suaminya ini karena ditunda dalam waktu yang lama sampai akhirnya dia menikah lagi. Nah, setelah menikah lagi terjadilah pencampuran harta dengan istri kedua, sehingga puncak permasalahan ketika meninggal dunia si suami ini, ribut antara istri ini dengan anak bawaan dari istri pertama, ya, anaknya dengan ibu tirinya. Ini ribut. Ini yang sering terjadi permasalahan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada halangan untuk langsung dibagikan, maka ini harus disegerakan pembagian, jangan sampai ada timbul permasalahan di kemudian hari. Mungkin ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kajian untuk pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi ya ayyuhal nabi Allah wal kawkabud durri Allah ya فإن